Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon sarjana hukum dan intelektual, pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan adalah sebuah keharusan. Konsep ini merupakan jantung dari negara hukum atau Rechtsstaat seperti Indonesia, di mana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada hukum. Saya Imro'atus Soleha dengan NPM 23120111457. Melalui video singkat ini akan membantu Anda untuk memahami fungsi, jenis, dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami beberapa hal krusial, yaitu fungsi dari peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua ada jenis dan hierarki tata urutan yang berlaku, lalu yang terakhir ada asas-asas yang mendasarinya. So, langsung saja mari kita mulai. Materi yang pertama, fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, secara esensial teman-teman, peraturan perundang-undangan ini memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah negara hukum. Contohnya seperti Indonesia. Apa aja sih itu? Yang pertama ada fungsi pengaturan atau regulasi. Ini adalah fungsi paling dasar, yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan pemerintah demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Ini merupakan fungsi primer untuk menciptakan ketertiban atau law and order. Peraturan menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan apa sih yang harus dilakukan. Contohnya seperti Undang-Undang Lalu Lintas mengatur secara detail tata cara bagaimana sih kita harus berkendara di jalan demi keselamatan bersama. Lalu yang kedua ada juga fungsi perlindungan, memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Instrumen ini menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan rasa aman. Fungsi ini memastikan bahwa tidak ada kesewenang-wenangan, baik dari sesama warga negara maupun dari penguasa. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melindungi hak kita saat membeli barang atau jasa. Kemudian Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu. Lalu yang ketiga ada fungsi pembangunan. Hukum tidak hanya bersifat statis, namun juga dinamis. Ia menjadi alat bagi pemerintah untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya menjadi sarana atau alat bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional di berbagai sektor. Contohnya seperti ekonomi, sosial, dan juga budaya. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dirancang sebagai instrumen untuk mereformulasi, regulasi, menarik investasi, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Lalu ada juga fungsi keadilan, yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat seperti keadilan substansif, prosedural, dan juga distributif. Peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Contohnya ada hukum acara pidana atau KUHP yang memastikan bahwasanya proses peradilan yang adil, fair trial bagi terdakwa. Lalu ada juga fungsi alokasi sumber daya, yaitu Resource Allocation Function, yaitu menentukan mekanisme distribusi dan alokasi sumber daya negara, utamanya yaitu anggaran demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Ini adalah arena di mana sih hukum bertemu dengan politik dan ekonomi. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang setiap tahunnya adalah produk hukum yang paling konkret dalam menjalankan fungsi ini. Materi yang kedua yaitu ada jenis dan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik, sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki yang tegas. Artinya,
Peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dasar hukum hierarki ini terdapat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Langsung saja mari kita urutkan dan kita analisis dari yang tertinggi. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk statusnya merupakan hukum dasar tertulis dan norma hukum tertinggi, yaitu yang merupakan sumber legitimasi bagi semua produk hukum di bawahnya. Fungsinya yaitu untuk mengatur prinsip-prinsip dasar negara, bentuk negara, kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban asasi warga negara. Selanjutnya yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Untuk statusnya, produk hukum MPR yang memiliki kekuatan itu mengikat. Sejak reformasi, peran MPR juga itu sudah berubah. Namun ada kok beberapa TAP MPR dari masa lalu yang masih dinyatakan berlaku. Lalu ada juga yang ketiga, itu ada undang-undang UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasa disebut Perpu ya. Undang-undang ini merupakan peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang 1945, di mana proses pembentukannya ini atau legislasinya itu harus dilakukan oleh DPR bersama juga dengan Presiden. Selanjutnya ada Perpu nih, yaitu produk hukum subjektif Presiden yang setara juga dengan undang-undang. Diterbitkan dalam hal kegentingan yang memaksa. Ingat, syaratnya kegentingan. Ini juga ditafsirkan ya oleh MK mencakup adanya kebutuhan mendesak atau kekosongan hukum dan membutuhkan proses yang cepat. Perpu ini juga tuh harus diajukan ke DPR untuk disetujui atau juga ditolak nih menjadi undang-undang. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah yaitu PP. Fungsinya yaitu peraturan organik yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah suatu undang-undang secara spesifik. Nah, materi muatan PP ini tidak boleh menyimpang ya, atau dia tidak boleh juga memperluas norma yang ada di dalam undang-undang induknya. Selanjutnya, ada peraturan presiden atau perpres. Fungsinya itu, fungsi ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi, undang-undang atau PP, atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah umum nih, misalnya pembentukan organisasi kementerian. Selanjutnya ada juga loh yang keenam peraturan daerah provinsi yaitu Perda Provinsi. Fungsinya itu dibentuk oleh DPRD Provinsi juga bersama gubernur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di tingkat provinsi. Selanjutnya yang ketujuh itu juga ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota nih. Fungsinya apa? Yaitu dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota untuk mengatur urusan-urusan otonomi di yurisdiksi mereka. Tapi nggak hanya itu teman-teman, ada juga loh ternyata prinsip kunci nih dalam hierarki yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang namanya lex superior derogat legi inferior, yaitu artinya hukum nggak boleh lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ada juga lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum yang bersifat khusus itu akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Contohnya undang-undang perbankan nih, dia kan khusus. Ini akan didahulukan daripada KUH Perdata yang bersifat umum, misalnya dalam sengketa perbankan. Lalu yang terakhir ada juga nih lex posterior derogat legi priori. Artinya hukum yang baru itu mengesampingkan hukum yang lama yang mengatur hal-hal yang sama, nah gitu. Materi yang terakhir yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Proses pembentukan hukum bukanlah proses yang sewenang-wenang. Ia harus tunduk pada asas-asas fundamental untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Nah, asas-asas tersebut antara lain asas kejelasan tujuan. Setiap peraturan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas yang hendak dicapai. Lalu ada kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Nah, ini harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Selanjutnya ada juga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, materi yang diatur juga itu harus sesuai ya dengan jenis dan tingkat hierarki peraturannya. Hal-hal krusial ini tidak bisa diatur hanya dengan perda.
Selanjutnya ada juga nih dapat dilaksanakan. Nah, asas ini berarti norma hukum harus dirumuskan secara realistis sehingga dapat diimplementasikan di masyarakat. Selanjutnya ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan itu harus dibuat dengan benar-benar atau dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya ada kejelasan rumusan. Ini harus menggunakan bahasa hukum yang lugas, jelas, dan tidak menimbulkan multi tafsir untuk menjamin kepastian hukum. Lalu yang terakhir ada keterbukaan. Nah, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pengundangan, prosesnya ini harus transparan dan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup kita dapat melihat bahwa sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebuah arsitektur hukum yang kompleks dan terstruktur. Pemahaman mengenai fungsi, jenis, hierarki, dan asas pembentukannya bukan hanya sekedar hafalan teoritis, melainkan sebuah kompetensi yang esensial. Sistem yang tertata ini adalah prasyarat untuk mewujudkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjadi instrumen yang sah untuk mencapai tujuan bernegara kita, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sebagai insan hukum, tugas kita adalah untuk terus mengawal agar setiap produk hukum yang lahir ini senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat sebagai landasan kita untuk pendalaman studi yang lebih lanjut. Saya Imratu Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.